Glory, glory, hosana, haleluya. Kasih karunia Kristus Yesus Tuhan dan damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran jemaat Kristus. Ya Tuhan, Roh Kudus, ajari kami Tuhan, tuntun hidup kami untuk memahami firman-Mu. Ajari kami untuk mempraktekkan firman-Mu. Buat kami ya Roh Kudus, untuk mengalami, menikmati firman-Mu dari hari ke hari dan dari waktu ke waktu. Terpujilah Kristus Yesus Tuhanku. Terpujilah darah anak domba Allah yang maha kudus, yang mendatangkan kedahsyatan Allah Israel di dalam pembacaan perenungan firman Tuhan pada malam hari ini. Amin. Mari saudara-saudaraku ambil Alkitabnya dari kamar ataupun dari meja ataupun dari lemari. Kita membaca merenungkan firman Tuhan ini secara berurutan. Mari banyak-banyak makan firman, mari banyak-banyak makan daging Yesus. Sebab firman Tuhan adalah daging Kristus. Kita membaca secara bersama-sama. Wahyu pasal yang ke-8 ayat yang pertama. Meterai yang ke-7. Ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-7, sunyi senyaplah di surga kira-kira setengah jam lamanya. Lalu aku melihat ke-7 malaikat yang berdiri di hadapan Allah, dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. Seorang malaikat lain datang dan berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas. Kepadanya diberikan banyak dupa untuk dipersembahkan bersama doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tahta itu. Asap dupa itu pun naik bersama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu, mengisinya dengan api dari mezbah, dan melemparkannya ke bumi. Meledaklah deru guruh disertai halilintar dan gempa bumi. Amin. Keempat sangkakala yang pertama. Kemudian ke-7 malaikat yang memegang ke-7 sangkakala itu bersiap-siap untuk meniup sangkakala. Malaikat yang pertama meniup sangkakalanya, dan terjadi hujan es dan api bercampur darah. Semuanya itu dilemparkan ke bumi, dan terbakarlah sepertiga dari bumi, sepertiga dari pohon-pohon, dan seluruh rumput hijau. Malaikat yang kedua meniup sangkakalanya, dan ada sesuatu seperti gunung besar yang menyala-nyala oleh api dilemparkan ke dalam laut. Sepertiga dari laut itu menjadi darah, dan matilah sepertiga dari segala makhluk yang bernyawa di dalam laut, dan musnahlah sepertiga dari semua kapal. Malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya, dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar, menyala-nyala seperti obor, dan ia menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata-mata air.
Nama bintang itu ialah Absinthus. Sepertiga dari semua air pun menjadi pahit, dan banyak orang mati karena air itu, sebab sudah menjadi pahit. Malaikat yang keempat meniup sangkakalanya, dan terpukullah sepertiga dari matahari, dan sepertiga dari bulan, dan sepertiga dari bintang-bintang, sehingga sepertiganya menjadi gelap, dan sepertiga dari siang hari tidak terang, dan demikian juga malam hari. Lalu aku melihat dan mendengar seekor burung nazar terbang tinggi di langit dan berkata dengan suara nyaring, "Celaka, celaka, celakalah mereka yang tinggal di bumi, oleh karena bunyi sangkakala yang masih akan ditiup ketiga malaikat lain." Amin. Demikianlah pembacaan perenungan firman Allah. Yang menjadi ayat penyembuh, saya ambil ayat yang ke-13. Lalu aku melihat dan mendengar seekor burung nazar terbang tinggi di langit dan berkata dengan suara nyaring, "Celaka, celaka, celakalah mereka yang tinggal di bumi, oleh karena bunyi sangkakala yang masih akan ditiup ketiga malaikat lain." Ya, firman Tuhan ini berbicara bahwa kesengsaraan besar, kesusahan besar akan menimpa seluruh bumi. Dan ini sekarang sudah berlangsung ya, karena ini adalah akhir zaman, menjelang hari kedatangan Kristus Tuhan yang kedua kali, yang tinggal sedikit waktu lagi. Dan ingat, kita akan mengalami panas terik. Kita akan mengalami kemarau yang panjang, kemarau yang dahsyat, dan kita akan mengalami kedinginan ya, menggigil oleh karena kemarau panjang, oleh karena panasnya terik matahari. Untuk itu kita sebagai jemaat Tuhan, bagi kita yang punya uang sedikit, cukup-cukupkanlah segala kebutuhan sandang pangan yang penting-penting, dipergunakan uangnya. Demikian juga orang yang mempunyai uang banyak, mari juga dicukupkan segala kebutuhan sandang pangannya, dan mari kita berkorban. Lewat pengorbanan kita memberi makan, memberi nafkah kepada orang miskin, itu menunjukkan bahwa kita mengasihi Yesus. Kita mau berkorban untuk sesama manusia. Untuk itu kita sebagai jemaat Kristus, jangan sampai kita tertinggal di bumi ya. Pada pembacaan firman Tuhan pada pasal yang ke-8, ini adalah umat manusia yang tertinggal di bumi, yang tidak mengalami rapture, pengangkatan, dan sangat mengerikan ya, peristiwa di bumi ya, yang sangat mengerikan. Untuk itu kita sebagai jemaat Kristus, sebelum tiba hari pengangkatan itu, hari rapture, mari persiapkan iman yang teguh. Anggap semua itu problema, pergumulan, persoalan hidupmu itu adalah recehan ya. Mari kita sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Mari kita fokus memikirkan perkara-perkara yang di surga. Amin.